Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini. Kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada baginda Rasul mulia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi akhrajana minadh dhulumati ila nur. Para jamaah sidang Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala, mari kita saling mengingatkan di antara kita untuk saling meningkatkan takwa, yaitu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Wasiat takwa yang sering didengung-dengungkan adalah mengamalkan dan mengejarkan apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa saja. Iman yang tanpa tapi, yakin yang tanpa tanya, mengerjakan apa saja yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan apa saja yang Allah larang atas kita, itulah takwa. Para hadirin sidang Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Sudah kelihatan dari mulai saudara-saudara kita yang berangkat haji ke tanah suci. Dan sudah mulai sibuknya panitia-panitia penyelenggara Idul Kurban. Itu artinya sebentar lagi mau memasuki bulan Zulhijjah. Dan kalau kita memasuki bulan Zulhijjah dan berbicara tentang bulan Zulhijjah, berarti kita harus membicarakan tentang perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berbicara tentang bulan Zulhijjah tanpa membicarakan Nabiullah Ibrahim, itu ibarat seperti kita makan soto tanpa kuah. Kalau soto nggak ada kuahnya, ya sudah jadinya ketoprak. Tapi kalau kita bicara bulan Zulhijjah, berarti kita wajib membicarakan tentang perjalanan Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim adalah contoh teladan bagi kita. Karena bagaimanapun Nabi Ibrahim alaihissalam seringkali diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semua perjuangannya. Bahkan di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim kisahnya sangat lengkap sekali. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, banyak belajar daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sering dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Dari turunan Nabi Ishaq turun nabi terus. Dari Nabi Ismail tidak ada nabi setelahnya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya tauhid. Kalau para hadirin pernah mendengar bahwa Nabi Ibrahim mencari Tuhan, kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan, itu ada kiranya keliru. Karena tidak mungkin seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mencari Tuhannya. Jadi judul-judul ceramah tausiah, kemudian juga artikel-artikel yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim mencari Tuhan, itu agak keliru adanya. Karena bukan begitu ceritanya. Sebetulnya bukan Nabiullah Ibrahim mencari Tuhan, tapi Nabi Ibrahim sedang mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana cara bertuhan. Ada ayatnya yang katanya Nabi Ibrahim mencari Tuhan ketika melihat bintang, kemudian qala hadza akbar. Oh, ini bintang besar. Kemudian ketika dia tenggelam, saya tidak suka yang tenggelam. Kemudian melihat lagi bulan. Bulan lebih besar dari bintang.
Oh ini ada kiranya ini Tuhan saya nih. Ini lebih besar. Tapi ketika bulan tenggelam, dia pun mengatakan ini bukan Tuhan saya. Karena dia sifatnya tenggelam, hilang. Ketika melihat matahari, dia mengatakan hadza akbar. Ini Tuhan saya nih, lebih besar lagi nih. Jadi kisahnya bukan seperti itu. Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Sebetulnya pertanyaan itu adalah istihza. Di dalam tafsir itu namanya istihza. Untuk menghinakan pemikiran orang-orang kafir saat itu yang tidak percaya dengan Tuhan. Bayangkan, Nabi Ibrahim diceritakan punya orang tua. Bapak Azar yang disebutkan di dalam Al-Quran itu khilafiyah sifatnya. Ada yang mengatakan itu adalah bapak kandungnya, ada yang mengatakan juga itu adalah pamannya. Yang mengatakan itu bukan bapak kandungnya, tak mungkin rasanya seorang nabi pembawa risalah tauhid, bapaknya tukang jualan berhala. Tapi ada yang mengatakan orang abun di dalam Al-Quran juga seringkali dikatakan amun, paman. Gitu. Nah maka untuk merendahkan pemikiran orang-orang saat itu, Nabi Ibrahim bahkan menghinakan. Apakah ini bintang yang kalian sembah itu sebagai Tuhan kalian? Bukan. Jadi bukan maknanya Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Oh ini Tuhan saya bintang, ini Tuhan saya bulan, ini Tuhan saya lebih besar lagi matahari. Bukan seperti itu maknanya. Jadi Nabi Ibrahim ingin mengatakan ketika mereka mengatakan bintang itu Tuhannya, apakah ini Tuhan kalian yang kalian sembah? Bukan, dia sifatnya tenggelam. Ketika muncul bulan, apakah ini Tuhan kalian juga yang kalian sembah? Bukan, bukan ini Tuhan kalian. Ketika timbul matahari, apakah ini juga Tuhan kalian yang lebih besar? Nah itulah cara Nabi Ibrahim, sampai kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala milik orang-orang kafir saat itu. Kemudian Nabiullah Ibrahim memiliki sirah yang panjang dan luar biasa. Sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, siratu abikum, perjalanan bapakmu. Apa itu? Di antaranya haji dan kurban. Kalau kita melihat kurban, sampai Rasulullah mengatakan, setiap helai daripada hewan yang engkau kurbankan ada satu kebaikan. Dan satu kebaikan nilainya 10 kali lipat. Masya Allah. Artinya, orang yang melakukan ibadah haji, dia sedang melakukan kebaikan yang besar. Dan orang yang melakukan ibadah kurban, dia juga sedang melipat gandakan kebaikannya. Para hadirin akan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa demikian? Yuk kita lihat perjalanan singkatnya. Bagaimana Nabi Ibrahim totalitas dalam bertuhan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya untuk menyembelih putranya Ismail, dia tidak bertanya. Sampai mimpi datang 3 kali. Lalu totalitas Nabiullah Ibrahim ini juga menular kepada anaknya. Ismail ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kata bapaknya, "Wahai anakku, aku mendapatkan perintah untuk menyembelihmu." Apa jawaban seorang anak? Nah, ini bijaknya. Seorang bapak kalau mau anaknya diikuti, dituruti, dia perlu diskusi sama anak. Kalau punya keinginan, diskusi dulu. Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita bagaimana dia ngajak diskusi Ismail. Fanzur madza tara, Ismail, apa pendapatmu? Enggak langsung tiba-tiba, ayo sini, potong leher. Tidak. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Nah, aku mendapatkan perintah ini. Nabiullah Ismail kemudian mengatakan, faqala ya abati fa'al, ayah lakukan. Tak perlu banyak bertanya. Totalitas seorang anak bagaimana ya menyambut baik perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika bahkan keluarga Ibrahim ini saking menjadi contohnya, ketika
Nabi Ibrahim tidak punya anak lama dari Siti Sarah, kemudian menikah lagi dengan Siti Hajar, kemudian diperintahkan untuk meninggalkan rumah dengan alasan karena kecemburuan yang hebat dari Siti Sarah. Siti Hajar pun tidak bertanya. Ayo berangkat, pergi ke tempat gurun pasir yang gersang, tidak ada tumbuhan sedikit pun. Inilah totalitas yang kita bisa dapatkan daripada pelajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka baginya 10 pahala kebaikan itu. Tapi siapa yang datang dengan keburukan, kalau kita berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat maksiat, Allah tidak mendatangkan 10 kali lipat balasan keburukan kita. Tidak. Fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kecuali Allah membalas satu keburukan yang dilakukan itu tanpa menzolimi hamba-hambanya. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah rahmat Allah, sifat Rahman dan Rahimnya Allah didahulukan daripada ghadabnya Allah, amarahnya Allah. Kata Allah dalam sebuah hadis kursi, rahmati wasi'at ghadabi. Rahmatku kata Allah mengalahkan amarahku. Maka bagi kita yang masih meragukan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atas kesalahan, kekurangan dan kekhilafan yang kita lakukan, lalu kita berputus asa dari rahmat Allah, beristighfarlah, karena sesungguhnya istighfar itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita dan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan hadirnya bulan Dzulhijjah menyadarkan kita untuk kebaikan yang berlipat ganda ini. Bagi yang memiliki harta atau tidak punya harta, kalau ingin dilipat gandakan kebaikannya, maka bulan ini adalah bulan terbaik untuk melakukan ibadah kurban. Ibadah kurban yang kita lakukan sesungguhnya adalah untuk mengalirkan darah hewan. Untuk apa? Untuk menyembelih sifat-sifat kehewanan kita. Kita memiliki manusia itu memiliki sifat kebinatangan di dalam dirinya. Maka dengan berkurban, dia akan mengalirkan sifat-sifat kebinatangannya, dialirkan dengan hewan kurban yang dia sembelih. Maka dengan berkurban, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia yang seutuhnya lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فالفائزون من اتقى. قال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.